dengan air. Kalau tidak boleh menyentuh air dengan tayamum, dengan batu bisa. Itu pelajaran sudah tidak asing lagi bagi setiap umat muslim. Dan kemudian kalau itu sudah kita laksanakan, apakah Tuhan sudah memberi kita hidayah tadi untuk bersentuhan dengan Quran tadi? Masih belum. Banyak lagi penghalangnya. Apa lagi? Darah daging. Itu jarang kita dengar di pengajian-pengajian. Padahal Nabi sudah mengatakan ad-damu walahmu nabata minal harami fannaru aulari. Darah dan daging yang tumbuh daripada yang haram, neraka yang pantas untuknya. Ada yang lain yang pantas untuknya. Mengapa? Karena yang dimakan itu menjadi darah daging. Kalau yang haram yang kita makan itu jadi darah daging. Maka untuk itu sucikan darah daging. Maka untuk mensucikan darah daging tidak sama dengan mensucikan badan tadi. Kalau mensucikan badan itu tadi alatnya adalah air, maka untuk mensucikan darah daging tidak bisa lain dengan air. Bila lain disucikan, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari apa yang telah kami beri rezeki mereka harus nafkahkan. Diberi kita ilmu, nafkahkan. Diberi kita tenaga, tolongkan kepada yang lain. Diberi kita harta, nafkahkan. Tapi balik kepada yang tadi, karena kadang-kadang belum menjadi hamba Allah, untuk melaksanakan itu susah. Mengapa? Karena kita yang sedang diperbudak oleh segala yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam sebuah hadis, seseorang yang memberi itu akan bisa menahan lebih kurang 72 bencana. 72 bencana kita menimpa kita. Nah lalu karena kan kita bernafkah, bersedekah, nah lalu bisa hilang 72 tadi, bisa tidak jadi, bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itulah banyak sekali kita lihat di dalam Al-Qur'an itu yunfiqun. Kalau kita logikakan, mengapa Allah menyuruh padahal kita tadi yang punya? Nah, pada hakikatnya bukan kita yang punya. Itu hanya merupakan pinjaman Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seorang petani mendapat padi sekian ton misalnya. Apa yang bisa dilakukan oleh petani itu? Cuma menggarap sawah. Sudah ditanam, tak bisa lagi. Apakah akan tumbuh, apakah tidak, tak ada usaha itu. Allah sama sekali. Setelah tumbuh jadi padi, banyak itu yang lain-lain, makhluk lain yang membantu. Ya, pianggang misalnya, pianggang itu bermanfaat untuk padi, untuk mengawinkan antara bunga betina dengan bunga jantan. Ya, nah, tapi kalau lama-lama banyaknya betul anggusa. Banyak. Nah, jadi maka berarti apa yang dimiliki oleh petani tadi bukanlah dia yang mendapatkan, tetapi adalah andil yang lain lah yang membuatnya. Sebab-sebab yang lain lah yang membuatnya mendapatkan. Kini diminta oleh Allah untuk dikeluarkan. Maka itulah sebabnya banyak keterangan orang yang bakhil, yang tidak mau mengeluarkan hartanya, pasti akan diambil paksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara mengambil paksa itu Allah tidak sulit. Ada seseorang orang yang kaya raya, menumpuk kerjanya, tidak memberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, apakah yang wajibnya atau yang sunatnya seperti zakat, akhirnya tersulur tangan makan yang termasin. Akhirnya menjadi tidak bisa dia tukar. Kesudah-sudahannya ubek kemarin ubek ludas seluruh harta yang dikumpulkan tadi, akhirnya tangan kena diamputasi. Bayangkan kalau Tuhan mengambil. Jadi oleh sebab itu untuk mensucikan darah daging itu adalah dengan banyak-banyak kita bernafkah. Itu tidak mungkin, tidak merugikan. Karena Allah menjanjikan paling kurang apa yang kita nafkahkan itu dibalas oleh Allah 10 kali lipat, itu minimal. Bahkan sampai 70, bahkan sampai 700 kali lipat diberikan ganjaran oleh Allah. Namun kadang-kadang ganjaran itu tidak dapat dilihat secara spontan, tapi pasti. Nah, dan kemudian yang akan disucikan itu adalah pikiran. Tolonglah kaji itu sering sampaikan.
mensucikan pikiran, karena pikiran itu ada yang tidak suci. Nah, tanda-tandanya pikiran yang tidak suci itu, pikiran itu, otak itu identiknya itu tanda tanya. Jadi selagi ada tanda tanya di dalam batin kita, itu otak tuh yang bekerja. Ya. Pertanyaan yang ada di otak tadi adalah yang buruk-buruk, bukan yang baik-baik. Itu tandanya otak yang tidak suci. Bayangkan kalau ada pengajian-pengajian, tak ada pertanyaannya, alah dan dikaji di situ. Bagaimana caranya mengaji, tak ada pertanyaan. Tapi kalau ada laki bini bergaduh, kayaknya itu bersilonjaknya nak tahu. Ya. Tanya kadang-kadang ke kucing begitu tanya nana di pagaduan itu. Begitu hasrat tanyanya tadi jadi luar biasa. Kepada yang tidak baik, kepada yang baik tak ada pertanyaannya. Itulah otak yang tidak suci. Ya. Ada dalam kehidupan kita kalau kita mau mengamati pengajian. Ya, jadi kalau di rumah tuh sering tentu kami sindi sekurang-kurangnya. Kalau mulainya ingin tahu sesuatu persoalan yang terjadi di orang lain, ya, padahal ada efek positifnya kawan, itu kesalahan. Nah, alangkah inginnya tahu, kok anaknya aduh mandi, ya, kok suaminya aduh minum misalnya, tuh harus ingin tahu itu. Tapi kadang-kadangnya tidak ada ingin tahu di situ leh. Dan yang ingin tahu kan yang lain-lain, itu pertanda bukti bahwa otak pada waktu itu sedang tidak suci. Nah, maka itu perlu disucikan. Nah, maka untuk mensucikan otak tadi tidak bisa lain dengan nafkah. Habis seluruh harta dinafkahkan dan otak tidak akan menjadi suci. Apalagi dengan air. Maka untuk mensucikan otak itu adalah dengan ilmu dan hikmah. Apa? Ilmu dan hikmah. Ilmu saja tidak cukup. Harus ada hikmah. Hikmah itu apa itu? Ilmu itu apa? Itu pengajian. Ilmu adalah mengetahui sesuatu. Yang hikmah itu adalah mendapat keputusan kita tentang sesuatu itu. Itu namanya hikmah. Banyak ilmu tapi tidak ada mengandung hikmah, otak tidak akan jadi suci, malah akan bertambah kotor. Itu sebabnya kita lihat orang-orang yang bejat kehidupannya seperti koruptor itu misalnya, ilmunya tinggi itu, tetapi hikmah tidak didapatkan. Maka jadilahnya ilmunya tadi membuatnya lebih kencang kepada kesalahan, kepada neraka yang Allah Subhanahu wa taala. Hikmah saja tanpa ilmu tidak mungkin. Itu sebabnya di dalam Al-Qur'an itu jelas-jelas Tuhan mengatakan yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Mengajarkan Nabi itu akan kitab berarti ilmu, dan hikmah yaitunya yang terkandung di dalam apa yang diilmu itu. Oleh sebab itulah majelis taklim meletakkan di dalam pengajian memahami itu identik dengan hikmah. Nah, jadi kita harus dapat keputusan tentang sesuatu yang kita ilmui. Baru tak kita berpikir. Contoh misalnya, seseorang berilmu, tidak usah ilmu agama, ilmu tumbuh-tumbuhan saja kita lihat. Seorang insinyur tumbuh-tumbuhan. Nah, nyelihat bangunan bangunan misalnya, yang terbayang adalah kayu. Kayu itu dulu terbayang dari ketek. Akhirnya kayu itu hilang. Maka yang timbul apa? Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayu itu hikmahnya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di situ, menunjuk kepada kekuasaan Allah. Kalau dalam buku dan terangkan contohnya orang tukang. Kalau ada orang tukang yang membuat perabot itu dari kayu itu dari itu sampai hilang kayu, maka dapat suatu keputusan bahwa kayu itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan tumbuh sendiri, bukan kayu itu berbuat sendiri, bukan besar sendiri, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang berbuat seperti itu. Nah, itu contoh daripada hikmah. Akhirnya dapat keputusan bahwa segala sesuatu itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau itu didapatkan, otak akan menjadi bersih. Kalau bersih otaknya, suci otaknya, nah seperti yang tadi, kalau hal-hal yang menyangkut dengan yang tidak berguna, mereka tidak ingin tahu, tidak ada pertanyaannya tentang itu.
Tapi kalau menyangkut dengan kebaikan diri, misalnya agama, inginnya tahu, itu tanda-tandanya otak yang sudah suci. Kita boleh tanyakan ke diri kita, dia suci otak kita atau enggak. Kalau lebih banyaknya ingin tahu sesuatu yang tidak berfaedah, tandanya tapi kalau dia ingin tahu kepada hal-hal yang berguna untuk dirinya, untuk mendapatkan cara-cara kebenaran tadi, itulah otak-otak yang suci. Berapa? Suci badan, suci darah daging, suci otak. Lah tigo masih belum dapat lagi bimbingan seperti yang tadi dari Allah. Baru mulai mensucikan yang lain. Apa yang mensucikan lain? Hati nurani, hati. Nah, jadi kalau begitu ada pula hati tadi yang tidak suci, nampaknya aduh. Nah, apa itu? Hati yang mempunyai penyakit. Penyakit hati itu banyak sekali. Induk daripada penyakit hati itu adalah ragu. Ragu tentang agama Allah, ragu tentang Al-Quran. Harus dihilangkan itu penyakit-penyakit itu harus dibersihkan. Dari awal Tuhan sudah berbicara, zalikal kitabu la raiba fihi. Demikian kitab, tidak ada keraguan di dalamnya. Tapi kadang-kadang kita masih ragu. Ya, masih ragu gitu. Kebenaran itu kita masih ragu. Ya. Banyak tuh. Di istilah-istilah yang terpakai dalam agama pun masih ragu. Petang itu hamba pernah berdialog dengan kawan. Ya, kawan tadi adalah orangnya terlibat dalam organisasi Muhammadiyah. Ada pula seorang lain kawan tidak Muhammadiyah, tidak tergolong ke dalam lingkungan Muhammadiyah. Akhirnya aku tanyakan, aku orang Muhammadiyah? Iya. Aku tidak. Bagaimana? Salah itu. Nah, mengapa? Karena Muhammadiyah itu berasal dari kata Muhammad. Yang Muhammadiyah itu adalah orang yang mengikut Nabi Muhammad tadi. Ya. Jadi walaupun dia organisasinya Muhammadiyah, sekalipun dia tidak masuk kepada organisasi Muhammadiyah, pada hakikatnya sebenarnya sama-sama orang Muhammadiyah sebenarnya. Karena sama-sama mengikut Nabi Muhammad SAW. Nah, dikarenakan itu ragunya tentang itu tahap orang Muhammadiyah, akhirnya tokoh-tokoh saja. Ya, paham-pahami saja seadanya. Apa yang Muhammadiyah, tidak bismillahnya sembahyang, tidak jaharkan hanya bismillah dan baca Fatihah. Itu yang Muhammad. Kemudian tidak berkunut salat subuh. Itu yang Muhammadiyah. Padahal yang Muhammadiyah itu bukan itu. Yang Muhammadiyah adalah pengikut Muhammad. Dijaharkan bismillah, tidak dijaharkan bismillah, sama pengikut Muhammad. Berkunut salat, tidak berkunut salat, sama Muhammad, sama pengikut Muhammad. Karena dilihat dari asalnya tidak pernah ada celaan dari Nabi itu bagi orang-orang yang berkunut tadi. Bahkan Nabi sendiri pun melaksanakan kunut. Itu contoh-contoh saja. Jadi untuk membersihkan hati, hilangkan ragu. Apabila ragu itu tidak dihilangkan, akhirnya akan berubah nanti menjadi kufur. Itu jadinya ragu itu. Jadi orang-orang yang membantah kebenaran Allah Subhanahu wa taala itu karena ragu. Ya, taruhlah pengajian majelis taklim, karena ragu tentang majelis taklim itu pengajiannya, dajalidnya, akhirnya tak mau tahu atau membantah. Banyak itu yang yang sinis pandangannya kepada pengajian-pengajian kita kok terus terang saja masih banyak itu. Ya, tak peduli itu apa. Kadang-kadang buya sendiri sinis pandangannya. Mengapa? Karena dia tak tahu, karena dia ragu. Nah, akhirnya terjadilah seperti yang tadi, menyalahkan kaji itu, kaji nangi-nangi. Kalau dia tak jalan dia, yang ditangin tak jalan. Sementaranya mengaku juga sebagai orang yang mengikut Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu tidak seperti itu. Coba cari beritanya. Nabi Muhammad itu dulu di negeri Makkah karena sudah terdesak.
pikiran Nabi, lebih baik aku berangkat ke Taif untuk minta bantuan kepada orang Taif, kepada bako aku. Jadi bapaknya Abdullah itu orang Taif tuh, jadi bako-bakonya masih tersisa tuh, minta bantuan gitu. Sesampainya di Taif, malah seluruhnya tadi itu tidak senang kepada Nabi Muhammad. Dilempari Nabi Muhammad dengan batu, berdarah-darah tubuh Muhammad di situ. Baliknya ke Mekah, di tengah perjalanan datang malaikat. Ya Muhammad, beri aku izin untuk menghancurkan orang Taif yang berbuat jahat kepada engkau itu, untuk aku binasakan dengan bukit-bukit yang ada di sekitar Taif. Ya, kecil Muhammad, fa innahum la yafqahun. Mereka itu tidak mengetahui atau belum mengetahui. Lain disalahkan ya Muhammad? Enggak. Lajale orang Taif melempari Nabi Muhammad, enggak disalahkan oleh Muhammad, tetapi dia mengatakan nyo belum tahu, nyo ragu siaden. Nyo ragu tentang agama, nyo ragu tentang wahyu Allah Subhanahu wa taala. Fa innahum la yafqahun. Enggak usah dihancurkan dulu. Doa Nabi Muhammad, ya Allah, keluarkanlah daripada sulbi dan taraif mereka yang di Taif tadi itu keturunan-keturunan yang soleh. Panjang ceritanya, memang jadi orang-orang soleh keturunan-keturunan mereka. Nah, jadi artinya karena di dalam hati kita tadi itu ada keraguan tentang sesuatu, akhirnya menolak kita kepada sesuatu. Tetapi nan susah itu tidak mau tahu, keraguannya tadi berubah menjadi kufur, penentangan terhadap sesuatu seperti yang kita katakan tadi. Itu sebabnya banyak ya nada-nada sinis terhadap kebenaran yang sesungguhnya, dan itu sudah disampaikan oleh Nabi dalam hadis, tapi matanya dan lupa. Nanti akan datang suatu masa orang menghormati yang hina, menghina yang terhormat, orang memuliakan yang hina dan tidak menghina yang baik, yang baik-baik. Itu terjadi nanti. Di saat itu namanya dunia itu sudah terbalik. Kalau andai kata sudah seperti itu manusia berpikir, maka Tuhan akan membalikkan seluruh nilai-nilai yang ada di permukaan bumi. Ya, air kebutuhan kita akan dibalikkan oleh Allah menjadi yang ditakuti. Udara itu adalah kebutuhan manusia. Akhirnya karena terbalik yang tadi, maka dibalikkan oleh Allah. Maka akhirnya angin akan menjadi sesuatu yang ditakutkan. Nah, jadi ini banyak terjadi. Kota-kota besar kini orang takut dia ini banjir, takut dia angin puting beliau apa yang kena mulai. Nah, kemudian dicari kesenangan-kesenangan untuk memudahkan kehidupan di permukaan bumi seperti pesawat terbang. Ngeri wak kini naik pesawat terbang. Nah, tuan untuk pesawat menjatuh petang sampai kini belum tentu jalan tadi malam pakai apa tadi terletak di daerah. Menakutkan seluruhnya, apa yang dibutuhkan jadi ditakutkan. Nah, jadi hilangkan keraguan. Kalau keraguan tidak hilangkan, akhirnya terjadi kekufuran. Sekiranya kekufuran tadi masih dibiarkan, akhirnya akan menjadi musyrik. Musyrik yang tadi nyasangkuinyo padahal sesuatu nalah mempunyainya. Nyasangkuinyo menjadi tuan sesuatu padahal ini mempunyai dan dipertuhan oleh sesuatu yang telah dipertuhan. Ada tuh dulu tapi kini tak ada solo-solo. Kawan itu bekerjanya di Jerman, ya, tanggung-tanggung membuat tempat di rumah, ada di situ dengan dolar, kayunya. Para pembantunya di rumah bertimbul. Kalau orang tak tanggung-tanggung di rumah, itu di Medan itu kejadian. Tanggung-tanggung. Tetapi naninya tuh sibuk. Malam tak bisa lolo, siang berkerojo di Jerman. Nan rumah nerancak tadi itu pembantu nomor 3 tadi nan mandi 3 kali sehari berenang di situ. Bagi. Ya, begitu. Mengapa? Karena sudah diperbudak oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus sekiranya syirik itu masih tidak diterulangi, nah maka akhirnya mereka akan menjadi orang munafik, bermuka dua, berminyak air. Itu tidak ada yang asli dari dirinya lain. Ya,
di muka orang yang nakut-nakut tapi jantungnya tinggi, sombong, angkuh, ya, itu jadinya pada saat itulah disebut mereka tadi dengan orang zalim, orang aniaya. Maka orang aniaya itu akan menjadi orang yang berbuat binasa terus menerus. Nampaknya berbuat baik, tapi sebenarnya mereka berbuat binasa. Kalau kita teruskan bahasanya banyak ini. Kadang-kadang pondok pesantren yang didirikan, tapi sebenarnya untuk jadinya menghancurkan agama. Banyak itu. Ya, banyak itu ada pesantren, banyak di beritanya kita nggak punya data pas itu. Ya ada. Akhir-akhirnya dicetakkan di situ tuh orang-orang yang melawan kepada kebenaran yang sesungguhnya, sampai-sampainya macam-macam lah yang kejadian. Bisa. Wirid pengajian diadakan, tapi sebenarnya untuk jadi sarana untuk kunjungkan orang lain. Ya, wirid yasin diadakan, tetapi sebetulnya adalah untuk memperlombakan dunia, memperlombakan bola, memperlombakan sumbang, buku, luntin, itu makanan. Pernah kejadian tuh di daerah. Kalau di rumah Sian itu budi dia nyala, tapi kalau di rumah Sian Hutan membaca yasin di situ, itu jadinya. Jadi nampaknya berbuat baik, tapi sebenarnya berbuat binasa. Hati-hati. Nah, maka untuk itu 4 penyakit itu wajib ditanggung. Maka doanya apa? Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin. Kalau masih ragu-ragu kita mulai bisa. Allahumma ansurna 'alal qaumil musyrikin. Allahumma ansurna. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, tolong kami melawan menghadapi orang-orang kafir. Nah, kemudian Allahumma ansurna 'alal qaumil musyrikin. Tolong kami melawan orang-orang musyrik. Nah, berikutnya Allahumma ansurna 'alal qaumil munafiqin. Tolong kami menghadapi orang-orang munafik. Berikut Allahumma ansurna 'alal qaumiz zalimin. Kalau begini prosesnya tadi, tolong kami menghadapi orang-orang yang zalim. Berikut Allahumma ansurna 'alal qaumil mufsidin. Orang berbuat binasa tapi tampaknya berbuat baik. Tolong kami menghadapi itu. Fa innaka khairun nasirin, maka bahwa sesungguhnya engkau lah yang sebaik-baik orang yang menolong. Bisa dipahami ya? Nah, sampai kelima lah. Kafir, musyrik, zalim, dan berbuat baik tapi tampaknya berbuat baik tapi mufsidin. Nah, kemudian timbul pertanyaan, bagaimana caranya untuk mensucikan itu? Kita mensucikan tadi kaji kita. Nah, caranya mudah, perbanyaklah berzikir. Yang zikir itu ada 2 macam, 3 macam. Yang pertama sekali zikir Allah, perbanyak itu. Kemudian zikir itu Al-Qur'anul Karim, baca Al-Qur'anul Karim, pahami makna hikmah yang terkandung seperti yang kita pelajari tadi. Yang ketiganya yang paling mantap sekali adalah zikir maut. Banyaklah mengingat mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasai mati. Apa artinya? Pasti merasai mati. Za'iqah itu arti merasai. Banyak orang salah sebut. Setiap yang bernyawa pasti merasai sakit mati. Tidak, merasai mati. Jadi mungkin sakit, mungkin senang. Tergantung kepada orangnya. Jadi semakin banyak kita berzikir tentang itu, mengingat, dibawa perasaan kita kepada mati. Ya, kita diamkan diri kita heningkan perasaan kita. Nah, maka kita bayangkan dan kita pandang di dalam diri kita yang telah sakit, terbujur di tengah rumah. Sakit bukan menanti ube, sakit bukan menanti tawar, tapi sakit menanti ajal. Akhir-akhirnya mati, tampak di kita sendiri yang telah mati. Kurang banyak datang menjenguk. Nah, orang kampung datang menjenguk. Bayangkan kita yang telah seperti itu.
Nah, dan segala peristiwa yang tidak nampak dari orang yang di sekitar kita melihat pada waktu itu, yang tidak didengar oleh orang di sekitar kita mendengar pada waktu itu. Mengapa? Karena terbukanya dinding antara yang lahir dengan yang batin. Kalau kini kita melihat dengan mata, prosesnya panjang itu. Apa yang dilihat, gelombang apa yang dilihat oleh mata, baiknya kepada otak, kemudian langsungnya turun baru sampai kepada basir. Panjang prosesnya. Tapi kalau di waktu itu nanti tidak melalui mata kita melihat, langsung melihat basir kita melihat. Betul juga yang mendengar. Nah, itu makanya pada suatu waktu dulu Nabi Muhammad itu ya, pada suatu sumur, ada orang mati di dalam sumur tadi, lalu dia mengatakan ya, kubur Abu Jahil, dalam riwayatnya, hai Abu Jahil, hai orang kafir, benarkah sudah kamu temui apa yang aku katakan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu ditanyakan oleh Umar kalau tidak salah, apakah mereka itu mendengar ya Rasulullah? Kata Rasulullah, engkau yang tidak mendengar, tapi mereka itulah yang mendengar. Jadi artinya pendengaran orang yang mati tadi tidak bisa dibandingkan dengan pendengaran kita, karena kita tadi terbatas pendengaran kita dengan telinga, penglihatan kita dengan mata, tapi di saat itu nanti tidak ada terbatas. Bayangkan kita yang telah seperti itu namanya zikir maut. Nah, jadi sampai tadi mensucikan badan dengan air, mensucikan darah daging dengan nafkah, mensucikan otak dan pemikiran dengan ilmu dan hikmah, dan kemudian mensucikan hati adalah dengan berzikir. Nah, kalau sampai-sampainya penjalan sekalipun belum suci, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kita hidayah. Maka pada waktu itu akan merasakan, akan terjadi kesepakatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan baik oleh Allah, kita akan merasakan itulah yang terbaik, menjadi kebutuhan oleh kita. Apa yang dikatakan oleh Allah itu tidak baik, itulah yang menjadi pantangan oleh kita. Jadi semakin tinggi kemampuan kita berusaha, ya semakin besarlah hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baru orang tadi namanya orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka untuk itu ulang-ulang, jangan sekali, ulang-ulang. Menafkahkan pikiran, ulang-ulang, jangan sekali saja, pikirkan saja. Menafkahkan ilmu pengetahuan, ulang-ulang, jangan sekali sebulan, terus. Menafkahkan harta, ulang-ulang. Kemudian membaca ayat-ayat Allah sebagai ilmu dan hikmah tadi, ulang-ulang. Saya katakan jempol. Semakin kita ulang, akan sampaikan kita kepada suatu titik yang disebut dengan titik konsentrasi. Masih diulang sampai kita kepada suatu titik namanya titik tadinya titik khusyuk. Beda itu konsentrasi dengan kekhusyukan. Masih diulang sampailah kita kepada titik lembur. Artinya akan kita rasakan, kita sadari bahwa tidak ada satu daya dan upaya pun illa billah, kecuali hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi maka oleh sebab itu ayat Allah Subhanahu wa taala adalah membimbing kita untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni fa inni qarib, maka bahasanya aku kata Allah hampir, tapi manusia jangan. Apa supaya kita hampir pula kepada Allah yang tadi caranya. Jadilah tadi tujulah suatu tujuan yang harus kita dapatkan, yaitu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Bisa diterima? Terima ya juga, nyata perlu bahasnya. Apalagi ayat berikutnya nanti ke masalah-masalah suami istri saja banyak itu. Jangan tidak. Najibu da'watad da'i iza da'ani. Aku memperkenankan, mengabulkan doa orang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Nah, falyastajibuni, dengan kunci maka hendaklah ia memperkenankan pula akan aku, bagi aku. Jadi apa yang aku larang, jadikanlah itu sebagai pantangan. Apa yang aku suruh, rasakanlah itu adalah kebutuhan.